597, 598, 599. Kak Bedwell ini sedang latihan mempersiapkan otot tangannya Kak Bedwell biar kuat. Kenapa? Karena Kak Bedwell sedang direncanakan akan mengikuti lomba panco. Tahu ya panco ya? Ini yang adu tangan itu. Wah, siapa yang lebih kuat? Tapi belum tahu nih siapa yang akan menjadi musuh Kak Bedwell. Sebentar ya, Kak Bedwell akan cek. Siapa tahu di handphone Kak Bedwell sudah keluar undangannya ya. Jadi tahu siapa musuhnya. Wah, ini musuhnya. Wah, ini yang harus Kak Bedwell lawan. Musuh panco Kak Bedwell. Musuhnya. Ya, tidak seimbang musuhnya. Kalian pernah tahu ya pertandingan yang tidak seimbang? Kalau Kak Bedwell dengan otot yang sedemikian melawan juara panco dunia ini, ya pasti kalah. Dia besar tangannya saja sudah 50 cm. Besar sekali. Dia dijuluki Popeye, Popeye itu loh, si manusia, si jagoan yang tangannya gede. Ya kalau Kak Bedwell panco lawan dia, tidak seimbang, pasti kalah. Kalah pasti, tidak mungkin tidak seimbang. Pernahkah kalian melihat satu pertandingan atau satu lomba yang tidak seimbang? Yang satu begitu kuat, yang satu begitu lemah. Kalau bertanding tentu saja itu tidak seimbang. Dalam Alkitab kita diceritakan ada satu pertandingan yang juga sama, tidak seimbang. Bayangkan satu orang melawan 450 orang. Pertandingan seperti apa ya? 1 lawan 450 orang. Waktu itu Nabi Elia diperintahkan oleh Allah pergi ke seorang raja yang sangat jahat. Raja itu sangat jahat. Raja itu melakukan banyak kejahatan juga di mata Allah. Kalau Allah melihat kehidupan dari raja ini, namanya adalah Raja Ahab, Allah mendapati Ahab adalah orang yang sangat jahat. Itulah Raja Ahab. Oleh sebab itu, Elia disuruh pergi menghadap kepada Raja Ahab untuk menyampaikan berita hukuman kepada Ahab. Oh, kamu adalah raja yang jahat. Kamu adalah raja yang sudah menyakiti hatinya Allah. Allah akan menjatuhkan hukuman kepada kamu dan kepada kerajaanmu. Tidak akan turun hujan selama 3 tahun. Itulah hukuman yang Elia beritakan kepada Raja Ahab. Dan benar, setelah hari itu, setelah Elia pergi dari hadapan Ahab, maka kerajaan yang dipimpin Ahab, kerajaan Israel, mengalami kekeringan. Tidak turun hujan sama sekali selama 3 tahun. Setelah genap 3 tahun, masa hukuman itu sudah diberikan Allah kepada kerajaan Israel, maka Allah mengutus Elia datang kembali kepada Ahab. Kali ini Elia memberikan tantangan kepada Raja Ahab. Kalian bisa baca di Alkitab dan akan menemukan Ahab itu punya 450 nabi juga seperti Elia. Tapi yang ini nabi palsu, nabi yang bohong-bohongan. Nabi itu menyembah kepada dewa-dewa yang palsu, menyembah kepada kekuatan-kekuatan alam. Padahal sebenarnya alam juga diciptakan oleh Allah. Mereka sepertinya bisa berdoa dan mengandalkan dewa-dewa mereka. Dan Ahab kok bisa ya percaya kepada 450 nabi ini? Maka Elia berkata kepada Ahab, "Ayo Raja Ahab, suruh itu semua nabi-nabimu, 450 orang itu, ayo bertanding dengan aku di atas gunung Karmel. Di atas gunung itu kita akan berdoa. Nabi-nabi palsumu berdoa kepada dewa-dewa mereka. Aku akan berdoa kepada Allah yang hidup." Siapa yang dijawab doanya? Elia begitu beriman kepada Allah. Kalian tentu masih ingat ya, iman itu artinya apa? Percaya kepada Allah sepenuhnya. Kali ini, walaupun Elia harus bertanding menghadapi 450 nabi palsu, pertandingannya sebut saja lomba berdoa. Lomba berdoa. Kira-kira siapa yang akan memenangkan pertandingan ini? Elia begitu percaya sepenuhnya kepada Allah. Ia yang akan memenangkan pertandingan doa ini. Lalu mereka berangkat naik ke atas gunung Karmel. Dan Elia memberikan kesempatan pertama kepada nabi-nabi itu. Dia katakan, "Oke, kalian sekarang
mendapat kesempatan pertama, silahkan kalian berdoa. Seperti kebiasaan pada waktu itu, orang-orang itu kalau mau berdoa, mereka bangun seperti mezbah begitu, altar, lalu kemudian di atasnya itu dikasih domba atau hewan atau apa saja, binatang lah ya, sebut saja binatang yang untuk persembahan kepada dewa-dewa dipersembahkan. Lalu nanti siapa yang dijawab doanya itu kelihatan dari apa? Kelihatan dari kalau api itu bisa turun menyambar binatang itu. Itu seperti tanda bahwa dewa mereka itu menyenangi atau suka dengan persembahan itu. Itu artinya doanya dijawab. Lalu betul, 450 nabi itu mempersiapkan persembahan mereka, mezbah mereka. Lalu mereka mulai berdoa. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak cuma berkata-kata, mereka mulai menari-nari, mereka mulai berlari-lari, mereka berkeliling di seputar mezbah itu, mereka berlari-lari sambil mereka berdoa. Oh Tuhan, mungkin mereka manggilnya dewa ya. Dewa, jawab kami. Dewa, jawab kami. Ini persembahan kami. Turunkan api, turunkan api dari langit. Ayo jawab doa kami. Apinya turun nggak? Apinya menyambar persembahan mereka enggak? Tidak. Mereka bingung. Waktu melihat itu, dia juga mulai deg-degan. Nabi-nabiku doanya kok sepertinya kurang manjur ya. Wah, mereka tambah keras ya. Dewa, jawab doa kami. Tapi karena yang mereka sembah adalah Allah-Allah palsu, ilah-ilah palsu, dewa-dewa palsu, maka tidak ada api yang turun menyambar persembahan mereka. Gantian sekarang gilirannya Elia. Elia juga membangun mezbah yang sama. Dia taruh kayu-kayu dulu ya, kayu-kayu. Lalu kemudian dia taruh binatang persembahan di atasnya. Tapi ini ada sesuatu yang lucu, ya, yang lucu, yang aneh, yang unik. Elia itu tidak hanya membangun mezbah, kasih binatang dan kayu di atas mezbah itu, lalu dia itu membuat parit. Di sekitar mezbah itu dia buat parit. Maksudnya seperti got begitu loh. Jadi dia ambil sekop ya. Jadi tanah di sekitar mezbah itu digali sama dia sampai keliling, sampai ada tanah yang masuk ke dalam, yang cekung masuk ke dalam. Elia itu kemudian mengambil beberapa air yang ada, dituangkan ke atas mezbah. Di atas mezbah, ya, mezbah di korban bakarannya dia itu dikasih air. Coba ayo kita pikir, ini minta api supaya api itu menyambar makanan atau binatang yang ada di atas itu dan kayu-kayu bakarnya. Menurut kalian, kalau itu dikasih air, bisa nyala enggak kalau ada api? Agak tidak masuk akal ya. Apalagi kemudian Elia itu menuangkan air di parit itu. Jadi mezbah itu dikelilingi oleh air yang banyak. Hampir-hampir itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak mungkin api itu akan menyambar air. Air akan mematikan api. Betul, itu yang Alkitab catat. Di sini dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-32 dikatakan demikian. Elia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Allah dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Artinya apa? Airnya dituang sampai penuh, ditambahi lagi. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Jadi yang dilakukan Elia ini sepertinya sesuatu yang tidak masuk akal.
mau minta api, tapi dia bikin mezbah lengkap dengan parit di sekitarnya, tapi dipenuhi dengan air sampai airnya meluber. Ini ya sulit toh Elia, sudah lawan 450 orang. Ini sekarang cara berdoanya sepertinya agak sulit untuk dikabulkan. Tetapi apa yang terjadi? Dikatakan demikian. Raja-Raja 18 ayat yang ke-36 dikatakan, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Elia menunjukkan ia betul-betul beriman, percaya sepenuhnya kepada Allah. Dan apa yang dia minta? Di ayat yang ke-37, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ini adalah doa Elia. Kalau kita bandingkan 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-37 dengan ayat 36, artinya apa? Artinya Elia sedang berdoa untuk memegang janji yang Allah berikan kepada dia. Janji apa yang kelihatan di sini? Allah selalu menjawab doa. Iya, Allah itu selalu menjawab doa Elia. Begitu juga dengan kita. Allah selalu menjawab doamu, doa Kak Betuel, doa orang tua kalian. Allah selalu menjawab doa. Kalau kalian perhatikan pertandingan antara Elia dengan 450 orang tadi, sepertinya betul ya, seperti yang Kak Betul tadi bilang di awal, ini sepertinya pertandingan yang tidak seimbang. Seperti Kak Betul yang sudah berlatih, tapi menghadapi jagoannya atau musuhnya adalah jagoan ahli juara dari panco dunia. Ya tentu tidak seimbang. Tetapi dari pertandingan ini kita juga bisa melihat hal yang sama. Sepertinya Elia itu pada waktu itu orang yang paling sedikit dalam jumlahnya, paling lemah, pihak yang lemah menghadapi kerajaan, menghadapi Raja Ahab yang berkuasa, menghadapi 450 nabi palsu yang begitu banyak jumlahnya. Tapi tahukah kalian, itu seperti hidup kita. Seringkali kita menghadapi hal yang sulit dan kita merasa ini tidak seimbang, aku pasti kalah, aku pasti tidak bisa melalui semua ini. Mungkin ada di dalam keluarga kalian dengar orang tua kalian bercerita kepada kalian, nak, anak-anakku, hari ini keluarga kita sedang kesulitan ekonomi, kita sedang kesulitan untuk bisa terus melangsungkan pendidikan kalian. Mungkin kalian sedang terancam, sekolah kalian tidak bisa bayar uang sekolah. Itu sepertinya membuat kalian seperti Elia, menghadapi masalah musuh yang begitu besar. Tetapi sebenarnya pertandingan yang tidak seimbang ini justru sebaliknya. Kalau kalian perhatikan dengan sungguh-sungguh, sebenarnya di mana letak ketidakseimbangan pertandingan ini? Justru yang tidak seimbang adalah 450 nabi dengan dewanya yang lemah, yang palsu itu berhadapan dengan Allah yang hebat, Allah yang kuat, Allah yang maha kuasa, Allah yang bisa melakukan banyak keajaiban, Allah sang pencipta, Allah yang maha kuasa itu. Ya tentu tidak seimbang. Dan Elia tahu pada waktu dia bertanding dengan backup, dengan kekuatan yang disediakan oleh Allah yang hebat, yang tak tertandingi itu. Oleh sebab itu apa yang Elia lakukan? Ia berdoa, ia memegang janji Tuhan bahwa Allah yang kuat, Allah yang hebat, Allah yang perkasa itu akan selalu menjawab doanya. Itulah yang harus kita miliki dalam hidup ini. Atas janji itu bahwa Allah selalu menjawab doa, Elia berdoa. Ia meminta Allah melakukan hal yang sepertinya mustahil, menurunkan api ke atas mezbah korban bakaran itu. Apa yang terjadi? Ini yang dicatat di ayat yang ke-38, dicatat demikian. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, bahkan batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ajaib, api itu tiba-tiba turun dari atas langit
dan membakar habis korban bakaran lembu yang ada di atas mezbah itu. Kayunya habis, batunya habis, bahkan air yang ada di parit itu dibakar habis. Airnya itu kalah dengan kekuatan api. Airnya langsung menguap gitu ya, hilang. Sepertinya hilang sama sekali apa yang ada di depan Elia. Kuasa siapakah yang bekerja itu? Kuasa Allah yang hebat itu sedang ditunjukkan di hadapan tidak hanya Elia, tapi di hadapan Ahab yang selama ini dia tidak pernah mengakui kuasa Allah itu. Selama ini dia menyembah dewa-dewa yang palsu itu. Di depan mata Ahab, Allah menunjukkan kuasanya. Dia adalah Allah yang hebat. Tetapi dia juga menunjukkan kepada orang Israel yang menonton pertandingan itu bahwa dia adalah Allah yang menjawab doa dan berkuasa atas segala sesuatu. Inilah hal yang sangat luar biasa. Dikatakan di ayat yang ke-39, 1 Raja-Raja 18 ayat 39, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Akhirnya mereka mengaku, iya benar, Allah lah satu-satunya Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Maka hari ini yakinilah bahwa Allah selalu menepati janjinya. Khususnya hari ini ketika Allah berjanji, Ia akan menjawab doa-doamu. Oleh sebab itu, jangan tunggu lagi. Ayo berdoa. Di dalam setiap kesempatan, berdoalah. Berdoalah. Bahkan ketika engkau sedang mengalami, kalian sedang mengalami misalnya pertandingan itu melawan apa? Melawan karakter-karakter buruk di dalam hidupmu yang dipakai iblis untuk membuat engkau itu menjadi anak-anak yang mudah marah, anak-anak yang mudah berkata-kata kotor. Itu bagi kamu, aduh aku sulit sekali kak untuk melawan itu. Allah berjanji akan menjawab doamu. Berdoalah, Tuhan tolong aku, bantu aku ya Allah untuk bisa mengalahkan kuasa-kuasa yang jahat ini, untuk mengalahkan karakter-karakter yang buruk ini dalam hidupku. Aku mau mengalahkannya dengan kuasamu. Tolong aku. Dan percayalah, Allah berjanji akan menjawab doa-doamu. Dan kau akan melihat pekerjaan Allah yang nyata di dalam kehidupan setiap kalian. Ayo berdoa. Kami senang sekali Tuhan, dari kisah Elia yang dicatat di dalam Alkitab ini, kami melihat bahwa Allah begitu hebat, kuasanya tak tertandingi. Tetapi satu hal yang membuat kami lebih bersuka cita juga adalah Allah berjanji menjawab doa kami seperti Engkau menjawab doa Elia. Biarlah hari ini anak-anakmu yang menyaksikan pelajaran hari ini, mereka boleh punya iman, percaya sepenuhnya kepada Allah yang menjawab doa-doa mereka. Bangkitkan anak-anak yang suka berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami bersuka cita, kami bersyukur di dalam nama-Mu yang berkuasa, nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.